Selamat pagi teman-teman semua, mari kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Pada pagi ini kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Teman-teman semua, mari kita menyanyikan kemenangan terjadi di sini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
karena sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Walaupun via online Tuhan, terima kasih juga karena sudah menjaga kami selama seminggu ini. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, berkati juga kami yang akan mendengarkan ibadah ini, yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, agar kami dapat melakukan firman Tuhan itu dengan sepenuh hati kami ya Tuhan, agar kami bisa menerapkan firman tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga yang akan menyampaikan firman-Nya, agar firman-Nya bisa tersampaikan dengan baik. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kecaplah dan Lihatlah sambil bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Masih sambil bersemangat dan bertepuk tangan, mari kita menyanyikan Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
setiamu tak pergi dariku. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk mempersiapkan firman Tuhan, mari kita memujikan bejana. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam
Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah, bahkan Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami pengertian supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sendiri dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, kiranya Tuhan yang memampukan, memberikan kekuatan. Sehingga sungguh setiap kata-kata yang keluar merupakan kata-kata yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Februari. Rasanya waktu itu begitu cepat sekali berlalu. Dan kalau kalian merasa waktu bukan cuma waktu doang sih sebetulnya yang cepat, tetapi di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari kita juga dituntut untuk segalanya serba cepat dan juga serba instan. Contoh sederhananya teman-teman, saya yakin setiap kita pasti pernah melakukan hal ini. Ketika kita lapar, kita pasti akan memesan makanan secara online yang tentunya lebih cepat dan praktis dibandingkan kalau kita harus memasak sendiri. Kita sambil menunggu makanan datang, sambil kita bisa mengerjakan hal yang lain, mengerjakan tugas misalnya. Hal lainnya lagi teman-teman, internet merupakan pilihan yang sangat tepat sekali untuk membantu kita dalam mengerjakan tugas. Jika kita butuh referensi buku ataupun juga kita butuh ide-ide dalam membuat tugas, apalagi tugas kalian sekarang ini katanya semakin banyak ketika belajar online, maka supaya bisa mengumpulkan tugas itu dengan cepat, internet akan sangat membantu kita sekali. Tuntutan hidup yang serba cepat dan juga praktis tanpa kita sadari itu bisa mengarahkan kita memiliki cara hidup yang mudah. Segalanya makin pandai, makin tahu, kita juga semakin kaya, semakin berkuasa, tapi kalau diperhatikan dengan segala kemudahan-kemudahan yang ada, baik itu dalam teknologi, kemudian kemajuan dari peradaban manusia dalam berbagai aspek kehidupan, justru itu berbanding terbalik sekali dengan relasi kita dengan Kristus. Segala perkembangan dunia ini teman-teman tidak mendorong kita untuk semakin dekat memiliki pengenalan yang dalam tentang Tuhan. Tetapi justru membuat kita rasanya semakin sulit untuk merasakan Tuhan. Bahkan kita juga rasa-rasanya kekurangan hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi saya ulangi, Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-7. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini akan menantang kita supaya memiliki hati yang takut akan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang tidak mengenal Tuhan dan juga tidak takut akan Tuhan. Jika teman-teman sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kalian semua. Demikianlah firman Tuhan Amsal pasal pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Tujuan Amsal ini. Amsal bin Salomo Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan berpengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sedemikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Raja Salomo, dia merupakan penulis utama dari kitab Amsal, secara khusus dari bagian yang baru saja kita baca. Teman-teman, kita pasti sudah tahu semua bahwa Salomo itu memiliki hikmat yang begitu luar biasa.
Sebelum dia diangkat menjadi raja, Salomo meminta kepada Tuhan agar Tuhan itu memberikan kepada dia hati yang paham menimbang segala perkara. Dia meminta hikmat daripada Tuhan dan Tuhan menganugerahkan hikmat itu kepada Salomo. Bagi Salomo sendiri hikmat itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki dalam menjalani kehidupan tiap-tiap hari. Itu sebabnya teman-teman, Salomo itu menuliskan kitab ini. Apa sebetulnya tujuan dan juga manfaat dari kitab ini dituliskan? Pertama teman-teman, untuk menanam yang paling utama, tujuan utama dari Salomo yaitu supaya menanamkan kebijaksanaan kepada para pembacanya. Dan kebijaksanaan ini ditawarkan oleh Salomo dalam hal-hal yang praktis. Ya, dia banyak sekali memberikan instruksi-instruksi mengenai hal-hal yang berurusan dengan kebijaksanaan. Bagaimana agar kita itu bisa menjadi bijak. Langkah-langkah praktis Salomo ajarkan dalam kitab Amsal ini. Kemudian dalam Amsal ini dia juga mengajak para pembacanya supaya seluruh pembaca itu meningkatkan pembelajaran. Secara intelektual, para pembaca semakin hari semakin bertambah pengetahuannya. Selalu punya keinginan untuk mau belajar tentang hal-hal yang baru. Amsal juga ditulis supaya para pembaca itu diajari bagaimana kita bisa melakukan kebenaran, bagaimana kita bisa melakukan keadilan dan juga kita menjalankan kesetaraan itu di dalam kehidupan tiap hari. Dan yang paling penting juga adalah kitab Amsal ini menolong kita supaya kita bisa memahami pepatah, teka-teki, kebenaran firman Tuhan yang selama ini kita tidak mengerti, yang sulit untuk kita pahami. Nah, kepada siapa teman-teman kitab ini ditujukan? Buat siapa Salomo menuliskan kitab ini? Salomo menuliskan kitab ini untuk semua orang. Dia katakan entah itu kita berpengalaman atau tidak, ataupun orang muda yang sederhana. Seringkali orang-orang seperti kita, karena kita masih muda, kita sering disepelekan orang lain. Terutama oleh orang-orang yang lebih tua dari kita. Mereka merasa bahwa kita masih kurang banyak pengalaman. Nah, untuk orang-orang seperti kita, orang-orang muda, Salomo juga menuliskannya ini bagi kita. Nah, teman-teman, jika kita memperhatikan dengan seksama apa yang tadi sudah kita baca, firman Tuhan yang kita baca, ada beberapa kata yang Salomo sering sekali ulang-ulang di bagian ini. Yaitu ada kata pengetahuan, ada kata hikmat, dan juga ada kata kebijaksanaan. Salomo pakai itu secara berganti-gantian. Nah, sebetulnya apa yang menjadi perbedaan antara ketiganya? Pengetahuan itu memiliki pengertian pemahaman akan informasi yang tepat. Kita memahami dengan tepat, kita tahu informasi dengan tepat. Sedangkan hikmat itu sendiri memiliki arti kita dapat menggunakan informasi itu tepat pada waktunya dengan cara yang tepat juga. Nah, di kitab Amsal sendiri Raja Salomo itu tidak membedakan keduanya. Istilah pengetahuan dan juga hikmat itu dipakai secara silih berganti untuk mewakili makna yang sama, yaitu bijaksana. Nah, bijaksana itu apa? Bijaksana itu berarti kita memiliki pengertian, keterampilan yang diperoleh untuk menerapkan pengetahuan itu dengan benar. Itu yang dimaksud dengan kebijaksanaan. Kita terampil dalam menerapkan pengetahuan yang kita miliki. Nah, teman-teman, kita juga bisa tahu apakah seseorang itu memiliki pengetahuan atau tidak. Apakah orang itu bijaksana, termasuk dalam kategori bijaksana atau tidak. Salomo mengatakan dia memberi rahasia kepada kita supaya kita tahu ciri-ciri orang yang bijaksana itu kira-kira seperti apa. Cirinya dia itu selalu mendengar dan juga meningkatkan pembelajaran. Jadi ketika ada masukan-masukan, dia akan dengan kerendahan hati mau menerima. Dia selalu punya kerinduan untuk mau diajar. Tidak pernah merasa puas dengan pengetahuan yang dia miliki, tapi dia terus menambah itu.
Nah ini sebetulnya teman-teman yang Salomo berusaha tanamkan melalui kitab Amsal. Yaitu supaya kita selalu punya kerinduan untuk mau belajar. Ada kemauan untuk kita terus menerus bertumbuh, makin hari itu semakin bijaksana. Makin hari kita makin terampil dalam menggunakan pengetahuan kita ini dengan tepat. Nah sekarang pertanyaannya buat kita adalah bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hikmat. Setiap informasi yang kita dapatkan selalu bisa digunakan dengan cara dan juga waktu yang tepat. Kita mungkin berpikir bahwa makin banyak pengetahuan yang kita kejar, semakin sering kita belajar, pengetahuan kita juga akan semakin bertambah banyak. Kemudian makin sering kita berpergian, baik itu ke tempat-tempat tertentu, daerah tertentu, kota, bahkan negara tertentu, maka wawasan kita juga akan semakin terbuka. Wawasan kita akan semakin meluas, teman-teman. Kemudian kita bisa menggunakan pengetahuan itu dengan tepat. Teman-teman, Salomo sebagai orang yang dianugerahkan Tuhan, hikmat yang begitu luar biasa, dia memberikan kepada kita sebuah cara, rahasia bagaimana kita itu bisa memperoleh hikmat. Yaitu dengan kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7 bagian A mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Apa teman-teman yang dimaksud dengan takut akan Tuhan itu sendiri? Takut akan Tuhan itu tidak sama ketika kita melihat sesuatu hal yang menyeramkan. Kalian di rumah sendiri dan kalian ketakutan, tidak demikian teman-teman. Tetapi takut akan Tuhan itu berarti kita menghormati Tuhan dan kita mau taat atas segala perintahnya yang ada di dalam firman-Nya. Kenapa teman-teman takut akan Tuhan itu menjadi permulaan dari pengetahuan? Dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, yang mempengaruhi pribadi dan juga karakter kita, itu sebetulnya adalah kehendak kita. Contohnya kalian mau membeli sesuatu, mau membeli makanan, maka kalian membeli makanan itu karena kalian berjalan dulu, pergi dulu, atau ke atas karena kehendak kalian sendiri. Tentu saja kalian membeli makanan tertentu itu karena kehendak kalian sendiri. Demikian juga teman-teman dengan segala karakter dan juga kepribadian kita itu dipengaruhi oleh kehendak kita. Kita memilih untuk menjadi pribadi yang seperti sekarang ini. Kehendakku mau membenci dia sehingga pribadiku menjadi jahat. Dan itu membentuk kita memiliki karakter pendendam. Itu sebabnya teman-teman, ketika Kristus itu menebus kita, kita itu diubahkan. Dan yang diubahkan itu adalah kehendak kita. Di dalam Kristus kita tetap memiliki kehendak, hanya saja teman-teman kehendak kita itu sudah ditebus olehnya. Kehendak kita bukan lagi kehendak manusia berdosa, manusia lama yang berdosa, tetapi kehendak Kristus. Kehendakku mau membenci. Tetapi setelah Kristus menebus kita, kehendak menjadi berubah. Kehendak kita sekarang yaitu kita mau mengasihi. Sehingga kita menjadi pribadi yang baik dan karakter yang terbentuk dalam kehidupan kita adalah mengampuni. Memang dalam perjalanan mengikut Tuhan, ketika Tuhan itu mengubahkan kehendak kita, itu akan terus berproses di sepanjang kehidupan. Nah terkadang dalam proses ini kita bisa jatuh teman-teman. Kita bisa mengalami jatuh bangun. Tetapi kalau kita jatuh, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh menghormati Tuhan di dalam segala tingkah laku kita, kalaupun jatuh kita tidak akan benar-benar sampai jatuh yang tergeletak. Ketika kita sungguh menghormati Tuhan, walaupun kita mengalami kejatuhan, maka kita akan dengan segera bangkit dan kembali mengikuti kehendaknya Tuhan. Di dalam Kristus kita masih punya kehendak, tetapi bukan berarti menjadi bebas sebebas-bebasnya. Seperti tidak ada aturan. Namun teman-teman di dalam Kristus tetap ada kehendak, tapi memiliki batasan.
Batasannya adalah kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita harus senantiasa menyesuaikan antara kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Cuman kenapa kadang-kadang kita seringkali tidak mau menyesuaikan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan? Karena kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih memiliki keegoisan, kadang-kadang juga kita masih memiliki kesombongan. Hal-hal itu masih akan tetap terus ada, teman-teman, di dalam kehidupan kita. Hanya saja itu tidak berkuasa atas hidup kita. Kita harusnya bisa mengatakan tidak kepada hal-hal itu. Kita harusnya bisa berkata tidak dan lebih mengutamakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa itu merupakan proses di dalam kehidupan kita. Sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Baru itu akan menjadi sempurna. Maka teman-teman, jika kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan di dalam kehidupan ini, kita akan menggunakan pengetahuan yang kita miliki itu dengan benar seturut dengan kehendaknya Tuhan. Tapi mungkin kita juga bertanya-tanya, bagaimana dengan orang-orang di luaran sana yang tidak takut akan Tuhan? Bukankah tampaknya mereka juga memiliki pengetahuan? Mereka bisa menjadi juara kelas. Mereka juga bisa mendapatkan gelar yang tinggi, S1, S2, S3 atau mungkin lebih. Mereka bisa menemukan banyak pengetahuan baru. Mereka bahkan bisa menjadi tempat kita untuk bertanya dan lain sebagainya. Dan bukankah juga teman-teman bahwa kalau kita sering pergi, kita akan memiliki pengetahuan yang luas? Bukankah mereka tampak bisa memiliki hikmat terkait dengan berbagai pengalaman yang mereka miliki karena sering berpergian? Jadi apakah ajaran yang Alkitab sampaikan itu bisa kita percaya? Bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Demikian juga teman-teman, kalau kita menyangka bahwa pengetahuan kita itu akan terbuka karena kita sering berpergian, sesungguhnya teman-teman, pengetahuan kita yang terbuka, tetapi bukan pengetahuan kita yang terbuka, tapi informasi kita yang bertambah. Informasi kita bertambah karena kita banyak mengumpulkan dari berbagai tempat yang kita kunjungi. Tetapi kita tidak mampu membaca apa makna dibalik dari pengetahuan kita itu. Alkitab mengajarkan kita untuk terlebih dahulu takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber pengetahuan. Dia adalah sang pemberi pengetahuan itu. Maka bagian kita adalah terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita meminta Tuhan untuk menundukkan pikiran kita ini di bawah pimpinannya Tuhan. Tanpa anugerah dan juga belas kasihan dari Tuhan, meminta Tuhan untuk menundukkan tanpa anugerah dan juga belas kasihan dari Tuhan, meminta Tuhan menundukkan pemikiran kita di bawah pimpinannya, maka kita tidak mungkin bisa memahami apa yang kita pelajari dan juga yang kita dengarkan. Kita tidak mungkin bisa mengerti pelajaran yang sekarang ini sedang diajarkan oleh guru kalian. Apalagi dengan online. Belajar itu menjadi sangat sulit. Apalagi kalau kita sulit untuk berkonsentrasi, maka kita juga akan sulit paham. Nah, kalau bukan Roh Kudus yang mencelikan pemikiran kita, maka kita tidak akan mungkin bisa mengerti materi yang disampaikan oleh guru. Demikian pula teman-teman, pengetahuan kita itu tidak mungkin terbuka kalau kita tidak menyerahkan seluruh pemikiran kita itu untuk tunduk kepada Tuhan. Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa melihat secara benar apa yang kita lihat. Hanya pencerahan dari Roh Kudus yang membuat kita dapat melihat dan juga memahami berbagai informasi yang sudah dikumpulkan di kepala kita. Oleh sebab itu teman-teman, jika kalian ingin memiliki pengetahuan, kalian ingin berpengetahuan, memiliki wawasan yang luas, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita bertobat dan hidup takut akan Dia. Mintalah agar Dia itu memberikan pencerahan kepada kita sehingga setiap informasi yang kita terima itu tidak hanya berhenti kita terima aja.
tapi kita bisa paham apa makna dibalik dari semua informasi yang kita dapatkan. Sehingga kita dapat bertemu dengan kebenaran yang sejati dan juga kita bisa merespon dengan benar. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk terus bisa melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan setiap kami bahwa takut akan Tuhan itu merupakan permulaan dari pengetahuan. Kami mau belajar untuk menundukkan kehendak kami kepada kehendaknya Tuhan. Sehingga segala hal yang kami lakukan itu sungguh merupakan hal-hal yang berkenan di hadapan Engkau. Kami tahu ini akan memiliki proses yang panjang. Tapi kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menolong dan juga memampukan setiap kami untuk tetap terus berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara dalam kehidupan kami untuk membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, bahkan melakukannya. Karena itu tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, yang sudah bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus agar ibadah selanjutnya bisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk teman-teman pengurus remaja supaya tetap semangat dalam melayani Tuhan. Walaupun banyak pekerjaannya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk program remaja tahun ini yang akan mulai berjalan ya Tuhan. Supaya dapat berjalan dengan baik, melalui setiap program yang ada, remaja dapat terus bertumbuh dalam Tuhan. Supaya seluruh remaja GKA Agape dapat dengan aktif berpartisipasi juga dalam kegiatan-kegiatan yang telah diadakan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kesehatan para remaja GKA Agape supaya selalu diberi daya tahan fisik yang baik dalam beraktivitas ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk proses pemberian vaksin yang masih terus berlangsung supaya bisa dijalankan dengan baik dan dapat efektif bekerja dalam tubuh orang-orang itu ya Tuhan. Berkati juga untuk cuaca yang terkadang tidak menentu. Tuhan tolong menganugerahkan cuaca yang baik di tempat kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Doksologi teman-teman dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat firman Tuhan dan melakukannya di dalam keseharianmu. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman semua, silakan bersaat teduh, Tuhan Yesus memberkati.